Dalam pengkajian keperawatan keluarga, perawat mengumpulkan data secara menyeluruh, mencakup data umum, sifat keluarga, status sosial ekonomi, riwayat dan tahap perkembangan keluarga, serta lingkungan rumah. Misalnya, Selamat pagi Bapak, Ibu, perkenalkan kami dari Puskesmas. Kami ingin melakukan kunjungan kesehatan sekaligus melakukan pengkajian ya. Apa betul ini dengan keluarga Bapak Taufik? iya betul nih. Oke, baik. Betul ya, ini rumah Bapak Taufik. Bapak apakah berkenan kita lakukan pengkajian? Iya, silakan ya masuk. Silakan masuk. Ya, permisi ya. Iya. Mari Neng, masuk Neng. Sini duduk samping Ibu. Perawat mulai mengumpulkan data umum keluarga, meliputi identitas kepala keluarga, usia, pendidikan, pekerjaan, agama, dan komposisi keluarga. Data ini penting untuk mengetahui struktur keluarga dan menyusun genogram. Untuk Bapak sebelumnya perkenalkan saya perawat kita di sini bersama teman saya. Saya perawat Bapak, Pak Bu. Ya sebelumnya saya izin bertanya ya Bapak ya. Untuk kalau boleh tahu siapa saja yang Bapak yang tinggal di rumah ini? Iya, untuk yang tinggal di rumah ini tentunya ada saya sebagai kepala keluarganya. Ini ada istri saya namanya Elsa. Lalu ada ibu saya namanya Iska, usianya 58 tahun. Lalu saya juga punya dua orang anak. Yang pertama itu Bibi, namanya usianya 16 tahun. Sekarang duduk di bangku SMA. Dan yang terakhir itu anaknya namanya Olis, usianya 11 tahun. Duduk di bangku SD. Dek, sini dek. Iya Pak, sudah Pak. Ini anak-anaknya apa? Kalau boleh tahu, yang anak pertama yang mana ya Pak? Yang ini anaknya pertama ini namanya Bibi. Yang kedua ini namanya Olis. Jadi di dalam keluarga ini jumlah anggota keluarganya ada 5 orang ya? Betul. Iya, betul. Selanjutnya, perawat menilai sifat keluarga, mulai dari kebiasaan sehari-hari dan juga pola interaksi, termasuk jam tidur, pola makan, dan aktivitas rekreasi yang memengaruhi kesehatan. Bapak, Ibu izin tanya lagi, kalau untuk kegiatan sehari-harinya itu keluarga Bapak ngapain aja ya, dan untuk jam tidurnya sendiri juga biasanya untuk keluarga ini Bapak tidurnya jam berapa? Kami biasanya tidur jam 10 malam tuh, terus bangun kami jam 4 pagi. Untuk soal makan dan selera makanannya, biasanya kalau makan bersama-sama atau sendiri-sendiri? Lebih sering sendiri-sendiri sih dulu. Terus anak-anak sukanya yang beli. Terus kalau bapak juga, kami sukanya beli juga. Iya, kalau saya sih sukanya lauknya pakai instan Bu. Kalau aku sukanya dari sekolah. Perawat juga menilai riwayat kesehatan keluarga, termasuk penyakit yang diderita dan tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga ditentukan berdasarkan siklus kehidupan anggota keluarga. Jadi kalau misalnya dari kesehatan sendiri, di keluarga ini ada yang sedang mengidap penyakit atau yang sedang menderita ada tidak Pak? Iya, saya punya darah tinggi. Biasanya saya tuh suka pusing, tapi cuma saya pijat atau enggak beli obat dari warung. Kalau seperti itu saya izin cek ya tensinya Ibu, masing-masing keluarga juga nanti akan saya periksa seperti itu Bapak. Boleh kita mulai? Ya, Dari Ibu Giska dulu ya Bu. Bapak Taufik dari hasil tensinya sih bagus ya Pak, 120/80. Nanti kita lanjut ke TAG ya Pak.
Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan kesehatannya tadi, alhamdulillah semua hasilnya bagus-bagus. Cuma kecuali untuk ibu saya Pak, tadi tensinya cukup tinggi, tensinya 150/120, lumayan tinggi sekali ya Pak. Ibu, tadi kan Ibu bilang jarang kontrol ya Bu ke puskesmas. Nanti kami akan koordinasi sama kawan-kawan kami di puskesmas untuk mendata Ibu ya Bu, supaya nanti di puskesmas juga Ibu lebih mudah untuk kontrol. Dari kami mungkin sarannya untuk kontrol aja Bu. Terus juga dari Bapak Ibu mungkin bisa disupport ya keluarganya, karena Ibu Rizka tadi kan sempat bilang juga nggak ada yang nganter katanya kayak gitu. Mungkin dari saya cukup. Mungkin ada tambahan. Iya. Pengkajian sosial ekonomi dilakukan untuk menilai kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar, juga dukungan sosial. Menanyakan aktivitas rekreasi juga untuk menilai kesejahteraan keluarga. Punten Bapak, Ibu, saya izin tanya lagi ya. Untuk kebutuhan sehari-hari biasanya di keluarga ini siapa ya yang menanggung? Tentu saya ya, Neng. Biasa juga kadang istri ngebantu dari jualan kecil-kecilan. Baik. Untuk rekreasi atau hiburan, biasanya keluarga ada waktu khususnya Pak Bu untuk seperti kayak jalan-jalan bersama gitu? Jarang sih Bu, paling kalau ada waktu luang kami ke rumah saudara, soalnya bapak sibuk kerja Bu. Ya. Lingkungan rumah juga dinilai, termasuk ventilasi, pencahayaan, sumber air bersih, pembuangan sampah, juga fasilitas kesehatan yang terdekat. Lingkungan yang sehat mendukung kesehatan keluarga. Punten Bapak, izin tanya lagi ya, untuk kondisi rumahnya ini bagaimana ya Pak untuk pencahayaannya dan ventilasinya? Untuk ventilasi cukup sih Neng. Cuman kekurangannya dari lampu sih, kadang redup, kadang gelap juga. Iya Neng, ini untuk ventilasinya. Ini apa lampu yang dari bilang itu ya Pak? Iya, ini kadang juga redup. Untuk airnya biasanya pakai air apa Bu? Kami biasanya pakai air PDAM sih minumnya. Kalau minum kami beli air galon Bu. Pembuangan sampahnya serta limbah bagaimana? Kalau pembuangan sampah kami kumpulkan lalu kami berikan petugas. Kalau untuk pembuangan limbah dapur biasanya kami buang ke belakang. Dibuang ke got ya. Ibu Bapak kalau misal ke fasilitas kesehatan itu kayak puskesmas yang terdekat itu biasanya jarak tempuhnya jauh atau tidak? Dari jauh sih Neng. Kurang lebih dari sini 1 kilometer. Ya Neng, mau dilihat-lihat lagi atau gimana? Cukup sih Pak. Mungkin balik lagi ke kamu. Setelah semua data dikumpulkan, perawat memberikan edukasi tentang pola hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pentingnya kontrol rutin ke fasilitas kesehatan. Baik Bapak, Ibu, adik kita hari ini sudah selesai ya Pak untuk melakukan pengkajiannya. Dari hasil pengkajian tadi, kami melihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Pak, seperti Rizka yang tadi mempunyai hipertensi, serta kebiasaan makan keluarga yang masih mengkonsumsi makanan yang tinggi garam. Mungkin untuk kunjungan hari selanjutnya akan dilakukan oleh rekan kami yang sama-sama dari puskesmas juga. Mungkin nanti kami akan bantu memberikan edukasi terkait pola makan yang sehat, lalu untuk ibu yang harus dikontrol ke puskesmas, dan nanti kita akan memberi edukasi tentang pencegahan penyakit ya Bu ya, agar Bapak Ibu sekeluarga sehat selalu. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya juga akan belajar biar saya juga tidak merasa pusing lagi, sering obat biar kontrol. Berarti saya juga harus ngurangin makanan instan ya Bu? Iya. Iya, nanti aku juga akan kurangi jajan sembarangan ya. Iya, Jajan sampai sejauh ini kan Pak ada yang ditanyakan Bapak ini. Baik, jika tidak ada yang ini ditanyakan, kami izin kami kembali ya Pak Bu, untuk kunjungan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan kami. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak ya. Pamit ya. Pamit ya. Hati-hati ya.